pelajaran kita, saudaraku ya. Saya mau kasih motivasi dulu ya untuk belajar. Ini sebenarnya ini yang saya terima tahun baru, itu udah lama ya. Tahun baru kapan itu? 2 tahun lalu malah. Maunya ini, saudara, ini target kita, sasaran kita. Efesus pasal 4, sebelum kita belajar ya, masuk dalam pelajaran kita, saya mau kita lihat dulu satu ayat dalam firman Tuhan, Efesus pasal 4, ayat yang ke-9 kayaknya ya, 9, sorry. Ini aja, 13 ya, 13. Ini target. Saudara, kalau di dalam hidup Anda ini, jadikan ini target Anda gitu loh. Target, goal, sasaran hidup kita. Orang Kristen harus ngerti. Ini kok nggak nyala, memang mati. Mati muru. Oh ya, nanti lama masih dingin ya. Oke, jadi kita akan lihat, jadikan ini ayat ini, saudaraku. Ini sasaran. Goal, katakan goal, 1, 2, 3. Goal. Orang kalau sepak bola itu tujuannya kan mencetak gol. Ini harus jadi sasaran sampai gol. Ini Anda harus mencapai ini. Ya, baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini satu paket. Ya, ini dulu. Sampai kita mencapai. Lah, berarti kan ini satu goal, mencapai. Bahasa Yunani itu is itu adalah menuju gitu maksudnya. Menuju, mencapai, apa? Ada 2 di sini. Pertama, kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan atau pengenalan, proginosko. Ya. Proginosko. Epignosis. Epignosis itu adalah ini bukan sekedar ginosko ya. Ginosko itu pengenalan, pengetahuan. Ini epignosis itu artinya, gnosis itu pengetahuan. Ini pengetahuan yang spesifik. Apa? Saya ngomongnya particular knowledge, apa itu? Particular knowledge, pengetahuan yang khusus ya, yang benar. Makanya di sini terjemahkan benar. Jadi tidak sekedar tahu, taunya itu spesifik, khusus, benar-benar detail. Nah, ini hati-hati loh, saudara. Saudara, tentang apa, saudaraku? Tentang apa? Tentang anak Allah. Coba Anda renungkan, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun sampai hari ini. Sudahkah Anda memiliki epignosis ini? Pengetahuan yang spesifik. Pengetahuan yang khusus, yang dalam, yang detail, yang partikular tentang anak Allah. Jadi ada kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Itu kuncinya Kristen. Sekarang di media sosial ini lagi heboh. Nanti tema kita Allah yang menjadi daging. Allah menjadi daging bagi keselamatan manusia. Ya, nanti tema kita itu. Tapi saya mau jelaskan ini dulu. Allah menjadi daging, anak Allah itu nanti itu penjelasannya. Anda harus ngerti gitu. Anak Allah itu apa gitu. Bahkan ngertinya bukan sekedar ngerti gitu loh. Tapi epignosis secara partikular. Ya apa Indonesia partikular itu? Secara spesifik, secara khusus. Enggak sekedar asal-asal ngerti. Bahkan banyak orang saja enggak ngerti. Dipikir benar-benar Allah itu punya anak secara ini lahir ibunya Maria, kak cerenya Hercules gitu ya. Kan bapaknya kan dewa, Zeus, kawin sama manusia, ini kan kisruh, enggak seperti itu. Mitologi ya, jadi harus, dan terjadi sekarang. Banyak aliran-aliran, banyak ajaran-ajaran, maaf saudaraku, ini saya perlu ngomong ya. Di YouTube itu bahkan ada pengikutnya tuh sampai 100.000. Kita aja enggak sampai 100.000, padahal itu saksi Yehova. Karena mungkin enggak ngerti, sampai saya pernah masuk situ. Ini Bapak ini saksi Yehova, enggak tahu ini direspon enggak. Ini saksi Yehova. Ya memang orang bebas berbicara di Indonesia, saksi Yehova pun bebas. Kita bukan tipe yang ayo hancurkan, enggak. Perang kita bukan melawan darah dan daging, ya toh, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa, ya pemerintah-pemerintah spiritual, ya. Kita lawan dengan kuasa Tuhan, kita lawan dengan firman Tuhan, itu kita tidak perang fisik. Musuh kita bukan darah dan daging, itu bicara fisik. Makanya kalau saudara, ini sedikit nyelin, punya musuh lah, punya seteru. Sebetulnya seterumu bukan dia, bukan suamimu, istrimu, orang tuamu, temanmu. Ya, bukan manusia, namanya darah daging itu manusia, bukan. Sesungguhnya roh-roh jahat yang mengadu domba. Mengadu domba suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Itu musuhnya. Amin, saudaraku.
bukan darah dan daging, bahkan orang yang benci kamu. Makanya kenapa Yesus ngomong kasihmu, itu bukan musuhmu yang sesungguhnya gitu loh. Musuhmu roh-roh jahat yang bekerja di tengah-tengah orang durhaka, Efesus pasal 6 ya. Jadi ini sampai orang Yehova aja banyak enggak ngerti, orang-orang Kristen masuk. Wah, terima kasih ajarannya saya. Waduh. Ini orang-orang Kristen, kenapa sampai enggak ngerti? Tidak bisa membedakan, karena tidak partikular. Tentang anak Allah itu tidak ngerti. Saksi Yehova percaya Yesus anak Allah, percaya. Saksi Yehova percaya Yesus juru selamat, percaya. Bahkan Tuhan pun percaya karena disebut Alkitab Tuhan. Tapi Allah pun iya, tapi Allah yang diciptakan lah, kan seru. Kelihatan omongannya nanti. Ya saya tidak bahas itulah, tapi kita nanti belajar Anda akan semakin ngerti. Tapi maksud saya, sekarang ini sedang terjadi. Makanya perlu menuju ke sini. Saya mau jemaat diperlengkapi. Sampai mencapai kesatuan iman. Maksudnya iman yang satu. Justru saya melihat tantangan ini tambah seneng. Ini kesempatan orang Kristen rame-rame belajar. Yang benar mana kan akhirnya bingung kan. Ini ada yang ini, belum lagi yang lain pendeta terkenal ya. Pendeta di kelompok kita. Bahkan karismatik tiba-tiba ngajarnya aneh. Allah Bapak itu Allah mayor, belum pernah dengar ya. Yesus itu Allah minor gitu. Ini Allah mayor, Allah minor. Yesus itu baru jadi Tuhan setelah dibaptis, mati disalib, selesai tugasnya baru jadi Tuhan. Karena ada ayatnya memang, ini saya tunjukkan. Saya sempat nyinggung tentang Allah dan Tuhan ya. Ya coba nanti saya tunjukkan. Kalau Anda tidak belajar epignosis dengan partikular, tidak mencapai ini. Ini firman Tuhan atau bukan saudaraku? Ini omongan siapa? Ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus diikuti, tidak? Diikuti kan? Ini bukan suruhan saya. Ini perintahnya Tuhan. Sampai kamu mencapai. Sudah capai atau belum? Bukan capek ya, sorry, capai. Mencapai atau belum? Ya sedang ke sana Pak, ayo terus. Gitu. Sampai mencapai. Kalau belum terus. Amin saudaraku. Mencapai Pak. Iman yang satu, iman yang utuh, kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar, pengenalan yang partikular, yang khusus tentang anak Allah. Jangan sampai salah. Kalau salah, walau alam saya tidak tahu. Makanya ini akhir zaman. Saya nakuti ya, Alkitab sudah menubuatkan nanti sepertiga bintang dari langit itu kan jatuh. Bintang-bintang itu bicara, lihat Abraham. Abraham nanti keturunanmu. Kan seperti bintang-bintang di langit. Pasir-pasir di laut. Tidak jadi hitung. Tapi ada wahyu mengingatkan nanti sepertiga akan jatuh. Dan sudah terbukti, ini pendeta terkenal. Jemaatnya ribuan. Puluhan ribu mungkin. Makanya iblis itu kalau nyerang melalui pendetanya dulu. Makanya pendeta perlu didoakan. Amin saudaraku. Jangan dibenci. Saya juga perlu didoakan. Kena pendetanya jeblek, runtuh jemaat. Kena kabel, itu belain mati-matian tak lihat jemaatnya itu. Padahal salah. Ya, repot. Ya kenapa? Jemaat nggak mau partikuler nih, kenal. Nanti saya akan tunjukkan ya. Apa sih bedanya Allah dan Tuhan. Supaya Anda tidak gampang terkecoh. Terus sampai, ini baru pertama. Yang kedua, mencapai apa lagi? Kedewasaan penuh. Sampai mencapai, itu kalau bahasa Yunani-nya itu adalah ada ini yang dicapai. Makanya dikasih koma, itu ada kata sambungnya. Yang pertama mencapai iman dan pengetahuan tentang anak Allah yang benar. Yang kedua mencapai kedewasaan penuh. Ya. Ini dewasa penuh. Telion itu sempurna. Bahasa Inggrisnya itu malah perfect. Yang genep. Jadi benar-benar dewasa yang andratelion. Andra itu nanti saya akan tunjukkan juga penampakan Allah itu seperti andra, manusia dewasa. Tidak kebetulan itu. Jadi coba gini, bayangkan Anda. Kita kan nanti suatu kali mati semua kan. Terus Bu Sri tersenyum, ketawa. Kita anak Tuhan tidak takut kan? Memang mati kan, nanti kan ya mati. Tapi dibangkitkan kembali. Akulah kebangkitan dan hidup. Sudah pernah khotbah itu. Barang saya percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Coba Anda pikirkan, waktu Anda hidup tuh hidup seperti ini, anaknya Yani ini, tadi nyanyi-nyanyi gini. Anda waktu dihidupkan kembali, kondisi kondisi nanti kita kan kalau saya harap bisa nyampe ke sana ya, karena agak panjang. Itu seperti apa?
seperti anak-anak, seperti remaja, atau seperti orang dewasa, atau seperti orang tua, kakek-kakek jenggotan. Kira-kira seperti apa, saudaraku? Nah, kita ngerti ini loh. Itu kalau bahasa Yunani itu ada andra namanya. Manusia itu anthropos. Andra itu diterjemahkan orang, kadang-kadang. Manusia juga. Tapi yang dimaksud orang dewasa. Ini bukan cuma andra, manusia dewasa, tapi telios, penuh, genep, sempurna, perfect man. Itu di King James itu perfect man terjemahnya. Manusia perfect, orang dewasa. Itu sampai mencapai ke sana. Itu targetnya gitu loh, saudaraku. Target itu kan berarti sedang mau akan ke sana. Ya gak apa-apa, istri saya kadang nangis. Aku kok belajar gak iso. Gak usah nangis. Diajari Tritunggal nangis. Karena merasa kok gak ngerti. Ya gak usah ngotot apa ya, ini anugerah Tuhan. Kita belajar bukan mengandalkan kepintaran saya. Anugerah. Katakan anugerah. 1, 2, 3. Anugerah. Ya pelan-pelan gitu loh. Tapi harus punya goal sampai mencapai itu. Dewasa penuh. Ini bicara, ya ini bukan bicara fisik ya. Manusia yang perfect, sempurna dan dewasa penuh. Itu dalam kerohanian. Ya dalam rohani yang dewasa. Bukan kanak-kanak. Alkitab sering ngasih contoh. Kamu jangan kanak-kanak. Cuman minum cucu terus. Tapi makan makanan yang keras. Salah satu untuk bisa membedakan Anda itu masih kanak-kanak rohani atau sudah dewasa rohani dari menu makanannya. Yo, anak-anak sama orang dewasa menu makanannya sama enggak? Ini sudah makan apa? Susu masih, tapi susu ya, susu. Nasi sudah? Sudah nasi ya mulai. Tapi lembut. Ya enggak, nasi udah. Umur berapa sih? 18 tahun, 18 hari. 18 bulan. Enggak tahu, saya yang ngurus masalah anak itu istri, saya enggak ngerti ini sudah waktunya dikasih makan apa. Cepat gede nanti ini. Sukanya ngedram terus. Kemarin teriak-teriak nangis, mau pegang. Masih khotbah mau memegang drum. Gak apa-apa, nanti gedenya melayani Tuhan main drum. Nah, biar cepat gede. Coba, kalau dikasih susu terus. Coba Anda dari bayi, lahir toh bayi, terus kasih susu. Loh, susu itu kan baik. Tapi itu bukan makanan utama, bener enggak? Itu pelengkap, penyempurna kan? Tapi bukan utama. Coba Anda susu terus, ya bisa hidup, bisa. Gembuk. Orang Kristen yang susu terus. Orang Kristen yang masih kanak-kanak mintanya cucu terus. Yang enteng-enteng, yang enak, Pak, baju abot-abot. Susu, gembuk kok rohanimu. Gak dewasa-dewasa, amin. Saya selalu jemaat di sini, khotbah wis di rumah. Puji Tuhan. Ya karena di gereja kan maunya yang praktis-praktis saya katakan, yang gampang-gampang, yang ringan-ringan, susu. Makanya siap, saya dikasih makanan keras, amin. Haleluya. Makanan keras, emplon, makan. Nanti gede, ini waktu disuapin pertama nasi, ya mau enggak atau nangis-nangis, menger-menger. Ya nih, waktu dikasih susu, kasih makanan pertama tuh mau enggak? Langsung mau atau pertama enggak mau dulu? Penyesuaian. Penyesuaian kan, itu. Saudara ya gitu. Mungkin saya sebagai orang tua rohani loloh terus manganan diuntahno kei meneh terus ben tumbuh. Pak, hari ini kalau susu terus enggak seperti setinggi ini. Tadi lemak malah bener, susu terus jadi lemak. Dewasa penuh, yang ketiga. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan mencapai tingkat pertumbuhan, metron ilikias bahasa Yunani. Metron itu dari situ muncul kata meter. Metron, ukuran. Di sini terjemahkan tingkat. Pertumbuhan itu dari ilikias. Ilikias itu postur. Jadi ukuran postur yang sesuai, yang sama dengan kesempurnaannya Yesus. Targetnya orang Kristen itu enggak main-main loh. Menjadi seperti kau Yesus. Ditulis kan? Ini rotok gelap, ini mati. Ini loh, serupa dengan Kristus. Itu targetnya, tingkat metron ilikias. Ilikias itu postur. Tapi ini sekali lagi bukan bicara fisik ya. Jadi Anda itu kualitasnya, ukuran kualitas Anda itu harusnya seperti Yesus. Mencapai seperti Yesus. Makanya ada Alkitab ini dibaca ajaran Yesus, kisah kehidupan Yesus untuk Anda mengikutinya.
memiliki metron ilikias, tingkat pertumbuhan atau ukuran postur, ukuran kerohanian, seperti yang dikerjakan Yesus. Coba, Yesus pernah ngomong apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan hal-hal yang aku lakukan. Loh, kan sama. Ada koma lanjutannya, pernah baca itu enggak? Ayo, ojo susu dok. Seperti yang aku lakukan, bahkan hal-hal yang, ayo pernah baca, lebih besar dari lu. Lebih besar dari yang Yesus lakukan. Itu bukan karena kita jadi lebih hebat dari Yesus, karena Yesus kan sebagai manusia cuma 33 tahun. Lah Anda kan lebih, saya aja 51. Rasanya aduh belum mencapai apa yang Yesus lakukan. Ya kan? Coba saudaraku, renungkan ini jadi satu target hidup kita. Ada 3 kakek-kakek lah. Apa target hidup kita? Gini aja sudah, khotbah gini selesai. Tapi Anda kan tidak dikasih susu, wah enteng ini cuma motivasi. Bagi saya ini cuma motivasi, saudara, walaupun penting ya. Coba diingat. Ya, yang pertama apa sih yang harus kita capai dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah? Yang pertama ada 2. Yang pertama itu 2. Kesatuan iman dan pengenalan yang benar. Ayo 1, 2, 3. Kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang, nah ini loh, tentang anak Allah. Kenapa kok bukan Allah? Loh, saudaraku, ini aja ada pertanyaan. Kenapa kok bukan iman? Gini aja, daripada rumit-rumitnya kesatuan iman, iman dan pengenalan atau pengetahuan. Iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Mikir enggak, kenapa kok tidak ditargetkan beriman dan mengenal Allah? Kenapa anak Allah? Ini bisa jawab enggak? Ayo yang susu tidak bisa jawab. Yang rodok tajin lah, kasih pisang ini. Ayo enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Kita kan belajar di sini. Kenapa kok bukan beriman dan mengenal Allah? Kok anak Allah? Kenapa? Ada karena sama aja, oke. Tapi enggak apa-apa loh. Anak Allah itu kan Allah di dalam daging. Nanti kita akan lihat Allah di dalam, God in the flesh bahasa Inggrisnya. Coba yang lain, enggak apa-apa, mau belajar. Ayo. Salah nggak apa-apa, kita ini belajar kok. Saya nanti mau ada waktu khusus untuk kita belajar ya, nanti setelah diajarin semua, untuk Anda nanti mempraktekkan apa yang Anda terima ini ngomongkan, salah nggak apa-apa, kesempatan untuk dibenerin. Anda yang sudah terima ini keluarkan aja gitu. Nanti ini masih belajar terus. Kenapa kok tentang anak Allah? Kenapa saudaraku? Jangan lupa Yohanes 14 ayat 6 itu kan. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak apa-apa itu kan Allah yang dimaksud. Anda mau kenal Allah nggak mungkin, istilahnya gitu. Dikunci kalau tidak melalui anak Allah. Makanya kenapa Anda beriman? Ini Kristen tuh punya gitu, beriman dan mengenal yang benar tentang anak Allah biar sampai kepada Allah yang benar, Bapak. Paham saudara itu? Selalu Anda enggak ngerti anak Allah, wis maaf, semua agama ngajar loh, Allah itu gini, Tuhan itu gini, oh ajaranmu, menurut Nabi gini-gini, oh kita ini nama malaikat Jibril, malaikat Gabriel, kalau kita ini malaikat, yes. Tapi dikunci oleh Yesus sendiri ngomong, enggak ada seorang pun yang bisa sampai pada Allah. Kita manggilnya Bapa kalau enggak lewat aku ini, anaknya ini. Nggak bisa. Makanya saudara perlu enggak kalau gitu belajar beriman dan belajar tentang anak Allah ini, perlu enggak saudaraku? Ini kuncinya. Jangan bosen-bosen. Kapan ngajari berkatnya Pak? Kapan ngajari suksesnya? Wis belajar dewe. Kamu kalau sini saudara mau belajar keuangan, belajar itu banyak kok motivasi, banyak orang-orang sukses, enggak masalah, enggak apa-apa belajar itu. Di gereja kita belajar untuk mengenal anak Allah. Beriman dan mengenal anak Allah. Amin saudaraku? Anak Allah, Yesus namanya. Terus apa? Menyembuhkan, menyucikan. Mas juga betulin. Ini loh bunyi. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Oh bukan ya.
Oh, itu membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, dia itu anak Allah. Ada hari esok. Sebab dia, gak usah bingung-bingung gimana masa depan. Ada hari esok, ada anak Allah. Anda belajar anak Allah itu kunci kepada semua. Gitu loh maksud saya, saudaraku. Kalau lainnya itu hanya pernak-pernik. Hanya percikan-percikan. Anda dapat rotinya. Bukan cuma remah-remahnya. Amin, saudaraku. Roti. Oke, kita belajar. Ini baru pembukaan. Kan kita belajar. Ini biar Anda termotivasi. Wah, aku diajari apa tuh Pak Agung? Ini kok gak biasa aku neng gereja diajari ini. Ayo. Anak Allah ini. Beriman dan kenal yang benar tentang anak Allah. Kita akan belajar. Allah menjadi daging. Bagi keselamatan manusia. Kristen harus punya jawaban. Orang Kristen harus punya jawaban. Minggu lalu saya jelaskan tentang Tritunggal. Kita harus punya jawaban. Kenapa Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi? Apakah Allah jadi 3? Sudah saya berikan contoh. Saya bersyukur lihat di YouTube sekarang udah 100-an rata-rata, baru 2 hari 3 hari. Dulu yang nonton cuma 4-5. Saya yakin bukan jemaat. Saya mau tanya, ini mumpung ingat. Siapa sih yang Anda lihat di YouTube ngulangi? Kalau yang ikut ibadah, enggak apa-apa, jujur aja. Kalau enggak usah angkat tangan. Ngulangi lagi. Saya pengen yang ngulangi lagi. Lihat di YouTube. Coba angkat tangan. Ya, yang Instagram. Loh, Mas, mati Mas. Oh, tes ya. Enggak, yang Instagram nanti. Ini yang YouTube dulu. Kok mati hidup? Tes. Sama aja. Sudah. Yang lihat di YouTube dulu, bukan Instagram, IG nanti. Yang YouTube ada nggak? Ya, berarti yang 100-an itu bukan Anda. Terus ini kan yang ke gereja, yang waktu tidak sempat ibadah, lihat ibadah di YouTube, ada enggak? Loh enggak, siapa? Kalau waktu enggak ibadah terus lihat, kalau YouTube kan cuma khotbahnya. Siapa yang lihat? Saya pengen tahu aja kok. Ini untuk siapa? Oh ya, Ari. Iya, pas nggak hadir. Yang pas tidak hadir, lihat di YouTube siapa? Pak Ari. Satu lagi? Dewi ya, itu 2, paling 2. Kalau lainnya Instagram kan kebanyakan saya diberitahu Esther, Pak kebanyakan di Instagram, ya sambil lihat mimpin pujiannya, nggak apa-apa kan, itu kan Instagram kan lengkap, mungkin sambil tes, ini level ini, bentar, tes, coba Mas Yus. Ini maaf ya, sabar ya. Mic biasa aja coba. Sama aja ini, mic biasa aja. Tes. Ya, mic biasa aja, mic biasa. Oh ini. Tes 1 2. 1. Ya, oke. Sambil saya siap-siap yang mic biasa aja. Oke ya. Itulah ya. Makanya saya juga tidak pernah mempromosikan di YouTube. Tapi intinya saya percaya biar Tuhan sendiri. Biar Tuhan sendiri yang nanti akan, ya ada orang yang membutuhkan mungkin untuk belajar, untuk mendalami tentang anak Allah ini, supaya beriman dan mengenal anak Allah dengan benar. Ya, dengar-dengar pesan Tuhan dari tempat ini. Biar Tuhan sendiri yang tuntun, yang pimpin. Dan saya percaya dengan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku? Kita percaya banget. Ya, ini bukan kuat gagah kita. Oke, kita akan masuk sekarang. Tadi judulnya apa, saudara? Saya ulangi. Ini agak terganggu. Nanti ada yang perlu diganti nggak ini? Power ya. Nanti, puji Tuhan. Allah menjadi daging. Nah, ingat kata-kata saya bukan manusia loh. Kenapa? Allah menjadi daging bagi keselamatan manusia. Memang daging itu daging manusia. Tapi kenapa saya berikan judul itu? Kita akan lihat, akan saya tunjukkan. Pertama dulu kita akan masuk. Ini secara singkat saja sudah sering saya khotbahkan, sudah pernah. Sebetulnya Allah itu apa sih? Seperti apa maksudnya? Seperti apa Allah itu? Allah itu kalau disimpulkan, biar cepat ya, adalah roh yang 2, tidak kelihatan dan tidak terbatas. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kenapa kok jadi daging, kok jadi manusia? Ini dulu pertama, Allah itu sesungguhnya tidak terlihat. Roh, Allah itu roh. Karena roh
tidak terlihat dan tidak terbatas. Sederhana roh itu, ingat-ingatkan lagi ya, bahasa Ibraninya itu apa? Ruah. Yunaninya pneuma. Ruah itu udara, angin, harafiahnya. Pneuma itu nafas. Ya, harafiahnya. Jadi saudara bisa nggak lihat udara? Nggak bisa. Ya, bisa nggak membatasi udara? Nggak bisa dibatasi. Ini contoh, ini benda ciptaan padahal. Itu aja tidak bisa, apalagi Allah. Ya, jadi roh yang tidak terlihat dan tidak terlihat. Kita lihat dulu ayatnya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4:24. Ini tentang Allah itu roh. Allah itu roh. Sudah sampai gitu biar cepat ya, jelas ya, Allah itu roh. Nanti lainnya jelaskan. Kemudian tidak bisa dilihat. 1 Timotius 6 ayat 16. Roh yang sekarang masuk tidak terlihat. Kalau roh itu banyak ayatnya ya. Tapi kita ambil satu aja. 1 Timotius 6 ayat 16. 6, pasal 6, ini 4 itu. 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri, ada tambahannya lagi. Ya memang Anda kalau tidak lihat, Anda bisa menghampiri angin. Menghampiri angin dulu gimana? Tidak bisa. Tidak terlihat, tidak bisa dihampiri. Terus Yohanes 1 Yohanes 4:12. 1 Yohanes 4:12, cepat ya, ini karena waktu. Cet gitu ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Cukup, tidak ada seorang pun yang pernah lihat Allah. Banyak ini biar 1 Yohanes, sekarang ini Yesus sendiri yang ngomong. Biar itu kan ayat-ayat para rasul ya, Yesus yang ngomong. Yohanes 6 ayat 46. Tadi roh itu Yesus juga yang ngomong, ngajarkan Yesus, ajarannya Yesus. Yohanes 6:46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Waktu dia ngomong nanti orang akan mendengar Bapa, diajar Bapa, itu maksudnya Roh Kudusnya nanti. Tapi bukan berarti orang telah melihat Bapa, tidak ada yang melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. maksudnya dia, Yesus ngomong itu dirinya sendiri. Dia kan selalu menggunakan kata ganti orang ketiga. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani, itu padahal ngomong dia sendiri gitu. Ini Yesus ngomong tentang dirinya. Tidak ada yang bisa pernah lihat Allah, hanya aku. Ya karena aku dari Allah, datang dari Allah. Jadi tidak ada. Nabi pun, nanti saya tunjukkan loh Pak. Lah ini nanti makanya kita akan lihat. Yang ditemui para nabi. Maaf saudara, kalau saudara seberang, saudara tetangga sebelah, saudara muslim itu nabinya tidak pernah ketemu Tuhan loh. Jangan salah loh saudaraku. Yang ditemui siapa? Malaikat. Malaikat Jibril. Yang ngomong. Ya saudara biar ngerti. Tidak pernah, makanya Tuhan itu seperti apa? Ya, puji Tuhan. Jadi Anda harus ngerti. Nah, para nabi dulu pun pernah dapat penglihatan tentang Tuhan, bahkan ditemui Tuhan. Itu sebetulnya siapa? Malah Musa ditemui, Abraham ditemui. Siapa lagi itu? Yakub ditemui. Bahkan nanti saya akan tunjukkan ada satu istilah luar biasa. Manusia Allah, terjemahnya sayangnya abdi Allah. Bahasa Inggrisnya King James, man of God, cocok. Saya lihat bahasa Septuaginta Yunaninya, anthropos theou. Anthropos itu manusia, theou itu Allah. Itu apa itu? Ya, kita lihat ya. Jadi ini dulu, Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Tidak ada yang pernah lihat, hanya Yesus yang dari Bapa. Dikunci. Makanya orang ngomong Allah itu, nabi ngomong apapun itu sebenarnya bukan. Itu siapa? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian tidak terbatas. Yeremia 23:24. Yeremia 23:24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dari dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan, ini huruf besar semua ya. Itu terjemahan dari asli bahasa Ibrani Yahweh. Yod-He-Wav-He. Huruf matis antara Yahweh atau Yehova. Itu atau kita panggil Bapa. Dia mengatakan atau Allah ini. Kita panggil Bapa. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Makanya orang tidak bisa sembunyi, mau sembunyi kemana? Sampai ada di Mazmur ya, aku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Itu ada ayatnya, bahkan di dunia orang mati, engkau juga di sana. Tidak ada tempat yang kosong bagi Tuhan.
memenuhi langit dan bumi. Ini bicara tidak terbatas loh Pak, kenapa? Coba ayat baca ayat ini, Yeremia 31:37. Sebenarnya hafalnya gampang, ini enak, Yeremia 23, ayatnya tinggal nambah 1, 24. Yang ini Yeremia 31, ayatnya nambah 6, ini agak 37. Beginilah firman Tuhan. Saya senang loh ayat ini, saudara, luar biasa. Apa katanya? Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur. Langit di atas itu tidak apa? Tidak terukur. Langit itu bahasa Ibrani samayim. Itu artinya jamak. Im itu bentuk jamak. Kayak Immanuel ini. Im itu jamak, Allah berserta kita, kami, jamak. Im itu bentuk jamak. Samayim. Langit, makanya tingkap-tingkap langit yang terjemahnya. Jadi langit itu tidak hanya satu. Saudaraku. Ya Rasul Paulus sempat nyebut 3. Itu Firdos namanya. Nggak usah ditambah-tambahi mau kemana, gimana, berapa. Yang penting Anda harus ngerti langit itu bentuknya jamak, lebih dari 1. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya juga banyak ayat itu. Dari bahasa Ibrani sudah kelihatan langit. Tapi kalau kita terjemahkan langit-langit, nanti bahasa Indonesia langit-langit itu plafon, nggak masuk nanti. Jadi segala langit, saya senang pakai istilah itu. Jadi kalau saya berdoa Bapa kami, itu bahasa Yunaninya juga jamak. Bapa kami, Opatir, ya, Bapa kami, Opatir Imon, Entis Uranis, yang ada di segala langit, bentuk jamak itu. Langit tidak terukur. Bayangkan, langit itu ciptaan bukan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit tidak bisa diukur. Itu ciptaan aja tidak bisa diukur. Apalagi yang mencipta. Tidak bisa ngukur. Orang masih bisa ngukur jarak bumi ke matahari, masih bisa diukur. Ukurannya tahun, tapi ribuan tahun. Anda sudah tua baru sampai sana. Bukan sudah tua, sudah mati sampai jadi bangkai. Berapa ribu tahun itu. Umur manusia kan berapa? Itu masih bisa diukur. Langit tidak ada yang bisa ngukur. Tidak ada habisnya. Itu aja baru ciptaan, apalagi Tuhan. Tuhan itu di langit itu ngapain sih? Yesus pernah ngomong, jangan bersumpah demi langit. Karena langit adalah tahtanya Allah. Tahta itu throne, kursi, diduduki oleh Allah. Langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku, kata Allah. Itu ungkapan aja. Besar Allah itu, tak terbatas. Memenuhi langit yang tidak terukur ini, dipenuhi. Luar biasa. Dan demikianlah juga. Dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Sampai itu. Saya senang ayat ini. Bumi itu walaupun bumi bisa diukur enggak? Bisa. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Dalamnya bumi, bumi di bawah tidak terselidiki. Orang boleh nyelidiki, orang pinter apapun selidiki bumi ini. Gali bumi ini, pelajari bumi ini. Tidak akan pernah selesai sampai kamu mati. Bahkan ini sudah ganti generasi ke generasi. Sampai hari ini, bumi tidak terselidiki. Amin. Siapa bisa menyelidiki bumi ini apa saja? Tetap ada hal yang tidak, nemukan ini. Tidak terselidiki. Itu ciptaan, baru ciptaan. Aku memenuhi langit dan bumi ini menggambarkan Allah itu tidak terukur, tidak terselidiki. Memenuhi langit dan bumi. Amin, saudaraku. Allah itu roh pertama ya, tidak terlihat. Kita simpulkan dulu, tidak terlihat, jadi tidak terbatas, tidak terukur, tidak terbatas. Tidak terbatas sudah bisa diukur, tidak bisa diselidiki. Udah ini aja saya kunci di sini, panjang nanti jelaskan tentang Allah. Sulit, terlalu besar. Lah Allah yang seperti ini, baik-baik, ini bedanya. Allah kita itu Allah yang mau berbicara, menyatakan diri kepada ciptaannya, terutama manusia. Ini kuncinya. Sebelum kita nanti belajar kenapa Allah jadi daging. Sebelum ini kita lihat mula bukannya dulu. Dengar baik-baik. Makanya saya katakan, saya minggu lalu ya ngomongnya, saudara harus belajar tentang Allah itu, buang konsep Allah dari luar kita. Lain, beda, enggak sama. Allahnya di sana, Allahnya agama-agama yang apapun diajarkan tersembunyi, misterius, misteri. Benar, Allah itu memang misteri. Tapi itu rahasia, di Alkitab itu ada istilah misteri. Misterion, bahasa Yunani. Itu diterjemahkan rahasia. Ya, tersembunyi kadang-kadang. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang menyatakan diri, mewahyukan diri, apokalipto. Ya,
mengapokalipto dirinya, mewahyukan, itu wahyu. Saya pernah ini masih ingat enggak ini? Apa sih artinya wahyu? Orang di luar sana enggak ngerti ya. Wahyu, terima wahyu, wahyu itu apa aslinya itu? Apokalips, apokalipto kata kerjanya, wahyu, pewahyuan. Apa sih artinya wahyu itu? Masih ingat? Penyingkapan. Jadi misteri itu jadi tersingkap, itu namanya wahyu. Makanya Allah mewahyukan dirinya supaya tersingkap tentang dia. Kenapa sih Allah perlu mewahyukan dirinya? Supaya kamu sembah aku. Itu sebenarnya. Saya baru ngerti kenapa kok nanti saya mau buat channel khusus. Kenapa kok ada tantangan dari saudara seberang, tantangan dalam arti ya diskusi lah. Saya enggak anggap itu musuh, enggak. Tunjukkan ayat di mana Yesus berkata, akulah Allah dan sembahlah aku. Cari kata itu di Alkitab. Ternyata memang enggak ada. Sampai saudara sampai pakai lidah dibuka gini enggak ada. Ternyata saya ayat itu ternyata ada di Al-Qur'an, Al-Kahfi. 41 enggak salah. Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat. Ya, coba sekarang kalau dibalik. Carilah, coba aja bener, enggak usah gitu. Carilah ayat di mana Allahnya ya, ngomong seperti Yesus. Akulah apa dia? Coba cari aja enggak ada. Kebangkitan dan hidup barang siapa mungkin percaya kepadaku tidak akan mati. Loh, mana ada Allah jamin gitu? Pernah ada enggak? Ini manusia loh, orang artinya kan dalam keadaan manusia ngomong, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun mati. Kalau mati, kalau yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Banyak, akulah. Bangkitan dan barang siapa percaya akan hidup selamanya. Misal, cari aja perkataan Yesus. Nah, makanya saya baru ngerti. Tapi di Kristen itu beda. Allah itu mewahyukan dirinya, bukan supaya orang dikagum-kagumi, disembah-sembah, dia apa, tidak. Memang manusia harus mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan, ku kagum, hormat, menyembah dia. Tapi sesungguhnya yang utama bukan itu. Untuk apa sih Allah mewahyukan dirinya, saudaraku? Untuk apa sih? Itu ada ayatnya, tidak usah dibuka ya panjang. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Makanya ketika Yesus datang, ini loh. Ini dulu lah. Saya jadi ingin buka ini, Yohanes 5. Padahal enggak ada ini. Tapi supaya Anda ngerti, Yesus itu ngomong seperti Allah ngomong. Ya, Tuhan itu kenapa harus mewahyukan dirinya? Saya kalau kata harus ini memang ada hamba Tuhan ngomong kalau bisa menghilangi kata harus. Seolah-olah Allah itu ada kewajiban. Allah enggak punya kewajiban. Ya, maksudnya enggak wajib. Itu Allah itu bebas dari kewajiban, dari hak. Bebas. Sulit, itu transenden, tidak bisa dijelaskan seperti manusia sebetulnya. Ya, jadi Allah Yohanes 5, ini ayatnya harus saya cari ini. Coba 45 kayaknya salah. Yohanes 5, 20 kayaknya 20. Allah itu pernah ngomong carilah aku maka kamu akan hidup. Kitab suci berbicara tentang aku mana antara. Tetapi kamu, saya nengok. Coba ya sebentar ya, sabar ya. Yohanesnya pasal 5, ayatnya tentang kamu menyelidiki kitab suci itu loh. Mana surat ayatnya? Pernah baca kan? Lah ini, paling bawah, 45, betul. Ya. Yohanes 5, 45 dulu, enggak apa-apa, sampai silakan dibaca. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka. Oh ini aja, 39 dulu, saya kurang ke atas. 39 dulu, 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Semua agama ngajar melalui kitab suci ini bisa mengenal Allah, bisa terima keselamatan, hidup kekal dan bicara keselamatan. Terus? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku sejak kejadian. Nanti saya tunjukkan, kejadian itu sudah ada Tuhan Yesus. Yesus yang manusia, daging, makanya Allah jadi daging. Dagingnya baru muncul, baru lahir pada 2000 tahun yang lalu, peristiwa Natal.
Tapi Yesusnya sudah ada, sudah nulis, sudah ditulis. Maka saya mau tunjukkan nanti. Kitab-kitab suci nulis tentang aku. Memberi kesaksian tentang aku. Kamu baca kitab suci. Dan kitab suci nulis tentang aku. Mana yang tentang Yesus? Nanti saya tunjukkan. Terus, tetapi. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu menyangka melalui kitab suci beroleh hidup, beroleh keselamatan. Padahal kitab suci nulis tentang aku. Tapi kamu nggak mau datang padaku untuk memperoleh hidup keselamatan itu. Karena hidup keselamatan itu kan carilah aku maka kamu akan hidup. Ini hidup itu ada di dalam tanganku kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya berikan hidup yang kekal. Tapi kamu nggak mau datang kepadaku gitu loh katanya. Terus baru 45-nya ini coba, 45, 46. Diloncati aja biar cepat. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa. Ini orang Yahudi ya, nabinya mereka kan Musa. Peletak dasar agama Yahudi itu Musa. Kitab Taurat, dan para nabi juga. Yang dakwa kamu bukan aku, gak usah aku. Musa, kenapa? Yaitu Musa. Yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Kenapa? Terus 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kalau kamu percaya Musa sebagai nabimu, percaya apa yang dia ajarkan melalui kitab Taurat, nanti juga para nabi juga. Kamu juga akan percaya kepadaku, karena apa? Sebab ia telah menulis tentang aku. Karena Musa nulis tentang aku, kata Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan kita akan lihat, itu loh. Melalui Yesus inilah Allah itu yang misteri tadi, yang roh, yang tidak terlihat, tidak terukur, tidak terbatas, tidak terselidiki, menjadi terlihat. Jadi, ya roh kan tadi ya, menjadi ya terlihat. Roh yang tidak terlihat. Menjadi dibatasi, kan nanti ada wujud loh. Kalau angin kan roh kan tidak ada membatasi dirinya dalam satu penampakan. Itu yang disebut theophany, penampakan Allah. Sebelum saya bicara Allah jadi daging, saya akan bicarakan dulu. Ini tidak ujuk-ujuk. Allah sejak dulu mau berbicara kepada manusia. Bukan supaya untuk disembah-sembah, maaf ya seperti ajaran. Untuk disujo-sujo, disembah. No. Supaya kamu hidup. Supaya manusia menemukan sumber hidupnya, ini loh yang penciptakan kamu. Beda saudara ya, coba renungkan, ini coba direnungkan. Allah itu mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya. Bukan untuk Anda sembah-sembah, wedi, gak disembah, diazab, disembah, dikutuk. Orang Kristen harus ngerti, kenapa Allah mewahyukan dirinya kepada manusia? Supaya apa? Supaya manusia apa, saudaraku? Ayo. Supaya manusia hidup. Hidup itu bahasa Yunani ada dua, bios dan zoe. Bios itu dari bioskop itu loh. Saudara lihat bioskop, itu yang main film orang hidup semua bukan? Ada orangnya bukan? Makanya bioskop itu terjemahnya gambar hidup. Itu hidup tapi bukan sesungguhnya. Saudara tidak bisa ngomong-ngomong sama orang itu. Kita ini makanya biologi, ilmu tentang makhluk hidup. Kita ini bukan, makanya Yesus itu kalau saudara teliti, kamu akan hidup yang diomong bukan bios. Kamu sudah punya bios. Kamu memang hidup tapi hidup secara bios. Tapi kamu bukan zoe, kamu belum punya. Zoe itu yang diterjemahkan hidup kekal itu loh saudaraku. Zoe itu bahasa Inggris sekarang itu ada contohnya, zoo. Zoo itu kebun binatang. Saudara kalau kebun binatang lihat harimau, singa, beruang, beneran enggak saudaraku? Hidup. Binatang itu hidup beneran enggak? Saudara berani elus-elus giginya harimau? Kalau di bioskop Anda ngelus-ngelus gigi harimau, oh lucu ya, enggak apa-apa ketawa-ketawa karena bioskop. Tapi ketika Zoe hidup beneran, wah enggak berani. Jadi Yesus kasih Zoe ini. Lah padahal Allah itu ayatnya nanti daripada saya cari ya itu di Yoel apa? Ya, itu ada, carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu banyak Hosea atau apa itu. Saya tidak siapkan itu ya, itu ada ayatnya di Perjanjian Lama.
Ya, oke. Sekarang kita kembali, justru inilah Yesus itu, kalau disederhanakan, Allah itu menampakkan dirinya, Allah yang roh, tidak terbatas, tidak terlihat, itu menjadi pada manusia ini menjadi terlihat, menjadi terbatas dan bisa berkomunikasi dengan manusia itu karena itulah Yesus. Saya akan tunjukkan. Kita lihat dulu Ibrani 1. Makanya perjamuan kudusnya minggu depan, karena saya yakin tidak akan nyampe ngajarkan tentang dagingnya ini. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Berulang itu berarti sekali apa berkali-kali, saudaraku? Berkali-kali. Dan dalam berbagai cara. Caranya macam-macam. Berbicara kepada nenek moyang kita. Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Ini yang dimaksudnya itu orang Yahudi, nenek moyang orang Israel. Melalui dengan perantara nabi-nabi. Nabi-nabi. Sederhananya gini. Jadi Allah itu bicara enggak? Allah itu bicara, mewahyukan dirinya dengan berbagai cara, berkali-kali kepada manusia. Nenek moyang itu mewakili manusia waktu itu. Kepada siapa? Jadi ngomongnya kepada siapa? Nabi gitu loh maksudnya. Dan nabi pertama secara tradisi itu Musa. Dia peletak dasar kenabian. Tetapi nabi yang pertama disebut Alkitab itu Abraham. Kalau saudara seberang itu pokoknya kabeh itu nabi, Adam ya nabi Nuh. Kalau kita enggak, Adam, Nuh itu bapak leluhur. Karena nabi itu tugasnya menyampaikan pewahyuan dari Allah pada manusia. Adam tidak ada wahyunya Adam kepada manusia. Anda pernah ada baca Nuh mewahyukan sesuatu? Mulai Musa itulah. Lah Abraham itu disebut nabi, panjang nanti saya jadi khotbah nabi. Itu pertama kali disebut nabi itu Abraham. Ketika mau doakan Abimelek ya, yang kena kutuk dari Tuhan karena ngambil istrinya Abraham. Itu nabiku. Kembalikan istrinya dan suruh dia berdoa buat kamu. Ya mungkin jadi nabi bagi Abimelek itu. Oke ya, dan dia jadi bapak bagi bangsa. Ingat ya, Salomo itu nabi bukan? Nabi Sulaiman. Ini salah kaprah semua, enggak tahu. Salomo itu nabi bukan? Wong Kristen melok goblok ya, maaf ya saudaraku ya. Karena kita, ayo Salomo itu nabi atau bukan? Siapa Salomo itu? Yes, gitu loh, harus tegas. Raja. Gak semua itu nabi. Raja Salomo gitu. Ya apa semua nabi ini repot. Ya kan? Semua nabi pokoknya ya maaf lah kalau kita agak ada imam. Ya. Ya nanti malah kemana-mana, wis gak usah. Itu enggak semua nabi, ada nabi, imam, raja. Oke, zaman dulu Allah sudah berbicara, zaman dulu pada nenek moyang. Lain nabi-nabi, gimana caranya Allah berbicara? Nah, ya nanti aduan nanti. Kita akan lihat pada Abraham. Abraham kok Ibrani. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Baca sampai 3 ya. Saya ulangi. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Tuhan menampakkan diri. Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, Yahweh, Bapa. Alam kita panggilnya Bapa, menampakkan diri. Bayangin saudara. Tadi Allah itu, Bapa itu roh. Tadi loh, diulangi dulu pelan-pelan. Bapa itu, Allah itu roh. Tidak terlihat. Tidak terbatas atau terukur, segala macam lah itu. Tapi tidak bisa diukur. Menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin, sedang Abraham duduk pintu kemah. Menampakkan diri sebagai apa? Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang, Andra. Andra. 3 orang dewasa berdiri di depannya. Loh, ya apa ini? Allah itu roh, memenuhi langit bumi.
Tidak terbatas, tidak bisa dibatasi, tak terhampiri loh, kok malah menghampiri. Gimana kita menjelaskan ini? Ini jawabannya ada pada Yesus. Ada, berarti bukan 3 orang, itu Bapa, Anak, Roh, Tritunggal, bukan. Menampakkan diri, biar cepat. Yang 2 itu malaikat, Kejadian 19-nya. Ini aja, tetap 18 ayat yang ke-22-nya kayaknya. Ini biar tahu dulu, ke-22. Maaf kalau kita nih Alkitab ini 700.000 ayat, ngapalin ya, makanya apal itu enggak penting. Kalau bisa apal puji Tuhan. Yang penting itu mengerti, bisa tahu. 18 ayat 22 kayaknya. Coba. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ. 18, ya betul ya. Betul. Ini sebelum 22, 20, 17, 18. Ya ini pokoknya setelah kumpul dengan Abraham di bawah pohon terbantin tadi, dijamu oleh Abraham, terus mereka berangkat. Supaya saya urutkan gitu. 16, lalu 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Yang berjalan berapa orang berarti? 4 kan, Abraham mengantarkan. Orang-orang itu, bayangkan ini Tuhan loh, ini Yahweh. Tapi sebut orang-orang. Ini kan misteri, ada apa ini gitu loh. Maksudnya Jaroiki gitu loh. Ini anak Allah gitu loh, saya mau tunjukkan. Abraham mengantarkan. Terus ayat 17 baca deh biar tahu. 17. Berpikirlah Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua. Kamu gini aja. Kalau ketemu Tuhan huruf besar semua baca Yahweh. Enggak apa-apa, mungkin untuk kita belajar. Berpikirlah Yahweh. Atau kita panggil Bapa aja, Bapak, biar ngerti ya, bisa punya gambaran. Berpikirlah Bapa, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Terus? Atau Yahweh aja lah. Karena nanti ada penjelasan tersendiri. Memang nggak gampang belajar ini. Terus? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Tuhan, Abraham. Yahweh, kan Tuhan itu Yahweh tadi, huruf besar semua itu. Saya ulangi. Dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Yahweh ini berpikir, Bapa ini berpikir. Ini kan berarti pribadi kan. Bisa berpikir. Abraham ini tak beritahu enggak ya gitu. Karena ada sesuatu yang mau dikerjakan itu. Makanya dari sinilah muncul juga ayat Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Luar biasa saudaraku. Allah itu bebas sebetulnya. Dia bebas berbuat apa saja. Tapi Allah itu membatasi dirinya. Ini luar biasa. Ada ayatnya, aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahukan kepada hamba-hambaku para nabi. Itu dimulai dari Abraham. Mungkin inilah kenapa Abraham disebut nabi juga. Jadi sebelum dia lakukan sesuatu, ini mau lakukan apa? Coba, ayo. Abraham ini mau lakukan apa? Ini kan bukan minum susu aja kan, udah makanan keras. Abraham ini Yahweh ini mau melakukan apa sebetulnya? Kok sampai berpikir aku harus memberitahu Abraham ini? Mau lakukan apa ini? Menghukum Sodom dan Gomora. Terus 20. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sekarang mau tanya, Yahweh ini di mana sih? Tadi kan berpikirlah Yahweh ngomong pada Abraham ini. Yahweh lagi di mana? Saya mau tanya, Yahweh lagi di mana? Bapak Yahweh ini di mana? Lagi di mana ini gitu loh. Wes baca dulu nanti. Sesungguhnya, saya ulangi, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ini ngomong sama Abraham gitu loh, Yahwehnya di mana? Kan berulang kali Allah itu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Ya, kebetulan Abraham inilah dianggap ya nabi yang disebut pertama kali gitu loh. Padahal dia bapak leluhur, tapi mungkin ya karena ini tadi Allah itu tidak akan melakukan sesuatu sebelum memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Ngomong, Sodom Gomora ini dosanya banyak. Terus 21. Baiklah aku turun untuk melihat. Lebih tepatnya lalu aku akan turun melihat.
apakah benar-benar mereka telah berkelakuan... Jadi ini Yahweh yang turun ke dunia untuk melihat apakah... Saya ulangi. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Ya toh. Ngomong. Terus 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan tadi. Yahweh. Yahweh di mana? Ngomongnya ini loh di mana? Kok bingung sudah? Ya sebagai orang tadi, Andra tadi loh, 3 orang yang dilihat tadi. Ngomong sama Abraham di situ. Nah nanti bawahnya kan tawar-menawar itu loh. Tuhan kalau ada 50, itu kan ngomong. Baca sendiri panjang nanti saya. Nah yang 2 ini, biar cepat, yang penting baca sendirilah. Makanan keras, baca sendiri. Masa dilulu terus, kasih ayat, enggak selesai nanti. Kejadian 19, coba. 3 orang, yang 1 Yahweh. Abraham berdiri di situ ngomong-ngomong sama Yahweh. Berupa, berwujud, orang Andra, orang dewasa. Oh banyak ayatnya, Yakub juga ngalami. Coba, terus Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Lalu kan berpisah, kedua orang tadi menuju Sodom. Sedang Abraham tinggal di situ di hadapan Yahweh ngomong-ngomongan itu nanti situlah istilah syafaat itu muncul. Bersafaat untuk Sodom Abraham. Jangan sampai Tuhan kalau ada 50. Terus Tuhan kalau ada 50 enggak akan jadi kuhukum. Abraham mikir, enggak 50 yang Sodom bejat itu. Wes kalau kurang 5 Tuhan 45. Kalau 45 tetap enggak akan kuhukum. Ditawar terus sampai terakhir berapa itu? 10 ya. 10 akhirnya, tetap gak akan kuhukum. Ternyata 10 aja gak kejenggep. Cuman 3 orang, 4 orang istrinya istrinya Lot keluar masih berat sama harta bendanya, jadi tiang garam. Itu kan ceritanya. Itu ngomong-ngomongan di situ loh, di bumi loh. Bukan, masa Abraham ke langit ngomong-ngomongan di bumi. Allah dalam. Lah, yang kedua orang yang sampai Sodom tadi disebut kedua malaikat itu, baca. Kedua malaikat itu. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi orang yang dilihat, 3 Andra manusia yang dilihat itu ternyata adalah malaikat. Yang 2 ini malaikat maksudnya. Yang 1 Yahweh menampakkan diri. Ini yang namanya Theophany. Theo itu Allah, Theos, Phanero. Phani itu menampak, Phanero itu menampakkan. 2 lagi. Saya waktunya cukup. Yakub ngalami karena panjang ya. Hosea pasal Hosea pasal 35. Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5. Ayat yang 3 sampai 5. 12. Di dalam kandungan. Ini saya anggap Anda ngerti ceritanya Yakub ya. Makanan keras dong, baca dong ya Alkitab. Biar tahu. Kalau saya ngulangi nanti sekolah minggu. Di dalam kandungan. Ia menipu saudaranya. Yakub. Saudaranya Yakub siapa? Saudaranya Yakub AC. Itu kan Yakubnya Buntung. Julio. Bukan. Ini Yakub Alkitab. Saudaranya Yakub Esau. Septi. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya Esau. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Tahu ceritanya kan? Bergumul dengan Allah di tepi sungai Yabok. Bergumul dengan Allah. Terus ayat 4, ini unik saudaraku. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Tadi disebut Allah. Terus disebut ia bergumul dengan malaikat dan menang. Padahal kalau kita baca ceritanya yang dilihat oleh Yakub gulat, gumul itu manusia, Andra juga. Loh, ya apa? Ini kan, tapi itu Allah. Allah dalam wujud malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia. Itu yang digulat sama Yakub. Saya enggak mau nafsir, kok kalah, gulat sama Yakub. Waduh, tanya aneh-aneh. Coba kalau apakah benar kalah dalam arti menang kalah, ditaklukkan? Tidak, coba artinya. Ia bergumul dengan malaikat, tadi dengan Allah, terus bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Loh, Yakub menang kok malah nangis? Kok malah mohon? Ini bukan masalah menang kalah, takluk-taklukan. Ini masalah ketekunan, kesetiaan.
Tidak akan kulepaskan, baca sendiri ya ceritanya. Tidak akan kulepaskan sebelum kau memberkati aku, kan ngomong gitu Yakub itu. Sama kelihatan seperti orang terus gulat itu loh. Sampai saking kekehnya megang, dipukul pangkal pahanya, terus jadi pincang. Saya malah bisa menafsir dari sini. Yakub ini suka lari, dia pelari cepat. Habis nipu kakaknya lari. Terus habis nipu pamannya lari. Dan Tuhan pukul, wis gak usah melayu meneh. Gak bisa lari kan, orang pincang mau lari gimana? Makanya dipukul, engkau diberi nama Israel. Israel itu, El itu Allah, Elohim. Israel itu pangeran, prince, pangerannya Allah. Kamu berwibawa, enggak usah takut. Kira-kira begitu kan, makanya mau nangis mohon belas kasihan padanya. Yakub pernah dijumpai oleh Allah yang berbicara kepada nenek moyang tadi. Padahal Allah itu kan roh, tidak terlihat. Nah, terus, dan di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ketemu lagi di Betel, itu malah berdiri di sampingnya, baca itu. Terus, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Yahweh namanya. Sekarang Tuhan suruh baca Yahweh biar bisa bedakan. Karena Tuhan itu Adonai, bahasa Yunaninya, Ibraninya ini biar tahu, Yahweh namanya. Tadi dalam rupa manusia, sebagai malaikat bergumul. Siapakah dia? Oh, siapa dia? Satu lagi. Ini yang luar biasa, saudara. Ini bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ini orang tuanya, Simson. Sebelum Simson lahir, datang. Ini, sosok ini, saudara. Kita sebut aja malaikat Yahweh, malak Yahweh. Musa juga ditemui, cuman waktunya nggak cukup saya jelaskan semua. Malak Yahweh, malaikat Yahweh. Yahweh dalam wujud malaikat, kira-kira gitu loh. Bapa dalam wujud yang kelihatan. Itu nanti siapa? Malaikat Yahweh, malak Yahweh. Buka, belum ya. Hakim-hakim, pasal 13. Saudara baca sendiri ya, seluruh pasal 13. Saya akan ambil ayat-ayat, ayat 3 dulu. Cepet ya, karena waktu. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Asik loh saudara. Banyak kan yang Elizabeth mandul dijumpai. Siapa itu? Banyak. Rindu enggak saudaraku Anda dijumpai? Loh, Allah itu beda loh. Maaf, agama lain ngajar Allah itu misterius, seperti enggak terhampiri, sampai jauh di sana. Allah kita memang jauh, dia tidak terukur. Tapi dia juga Allah yang dekat. Amin. Dia bisa datang menghampiri kita melalui, lah ini loh masalahnya. Kok bisa jadi dekat? Ini, nanti kuncinya di belakang. Ini belum jadi daging, makanya perjamuan kudusnya dagingnya ini kan untuk keselamatan kita. Minggu depan. Malaikat Yahweh menampakkan diri pada seorang perempuan yang mandul. Tidak bisa punya anak, justru aku mau berkati kamu. Demi mangkau mandul tak beranak, tapi kau akan ngandung, kau akan melahirkan seorang laki. Baca nanti. Dan laki-laki ini nanti luar biasa, Simson itu. Dia akan jadi nasir Allah. Pisau cukur tidak akan kena rambutnya. Dia akan membebaskan umatku. Dan itu baca sendiri. Jadi malaikat Yahweh, tapi ngomongnya seperti Yahweh. Aku gitu ya. Itu seperti Musa ngalami juga. Terus kita lompat biar cepet ya. Ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Lah bahasa Yunaninya, saya baca Septuaginta, anthropos theou. Anthropos itu manusia. Theou itu Allah, theos. Dari theos bentuk predikatnya. Manusia Allah. Kalau tidak percaya, baca bahasa Inggrisnya. Coba buka. Yang King James ya. King James terjemahkannya tepat. Ya. Kalau Anda tidak mau bahasa Yunani terlalu, bahasa King James. Bahasa King James. Baca King James. Bahasa Inggris itu sudah mendekati bahasa aslinya. Then the woman came and told her husband, saying, a man of God. A man of God. Wah, kalau Chandra suruh baca, jangan Pak. ini luar biasa. Ya bahasa Inggris yang pintar di sini cuman Paulus, Mas Yuga, Buntung ya, Pak Hari nih. Beberapa aja. Then the woman came and told her husband. Wanita itu datang dan berbicara pada suaminya,
Saying, ngomong, a man of God. Ayo Pak Jar, apa? A man itu kan manusia, of God. Manusia Allah, anthropos theou. Jadi saya enggak ngarang kan, wis. Kalau ada Yunani malah saya tunjukkan Septuaginta. Udah kembali. Ada seorang perempuan itu datang pada suaminya ngomong, telah datang kepadaku seorang manusia Allah gitu loh. Enggak tahu kenapa terjemahnya kok abdi Allah. Gitu. Kadang-kadang saya kurang cocok dengan terjemahan ya, tapi sudah hebat menerjemahkan. Suruh terjemahkan sendiri ya melet-melet ini. Datang seorang kepadaku ngomong manusia Allah gitu loh. Rupanya yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Nah, kenapa disebut manusia Allah? Rupanya ya apa? Kalau itu manusia biasa, saudaraku, ya brewokan gini biasa, enggak bikin gumun, enggak bikin heran. Ini manusia Allah, rupanya seperti malaikat Allah. Terus amat menakutkan. Amat menakutkan. Ini bukan menakutkan kayak preman, saudaraku, enggak. Ini ada wibawa tertentu. Ini menakutkan banget ini. Terus tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Ya terus baca sendiri, cuman ngomong gini-gini. Akhirnya suaminya ngomong apa? Suaminya terus berdoa, ayat 8, biar cepet ya. 8-9, waktunya ini. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, Ya Yahweh. Oh, bukan, ini Tuhan. Kalau ini Adonai, ini huruf kecil, harus bisa bedakan. Mereka enggak berani nyebut Yahweh, enggak berani, kita aja yang berani. Karena belajar. Itu. Orang Yahudi, jangan nyebut Tuhan Allahmu, kita enggak, kita belajar. Ini Tuhan loh, yang Tuhan huruf Adonai ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah. Nah, abdi itu ganti manusia Allah. Biar ini anthropos theou tadi ya, man of God. Saya ulangi. Ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya manusia Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi mereka orang Yahudi itu tahu tidak mungkin ketemu Tuhan. Tidak mungkin menghampiri Allah itu. Yahweh itu tidak mungkin. Tadi utusanmu itu loh, yang rupanya, yang manusia Allah tadi itu loh. Mereka tidak bisa menyebutkan. Itu tetes lagi pada kami, supaya memberitahu kami yang harus kami lakukan. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Datang lagi, terus ayat 9, terus 10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula. Andra lagi, saudaraku, kayak orang dewasa tadi itu, saudaraku. Menampakkan, jadi penampakan roh dalam wujud yang kelihatan itu seperti orang dewasa. Andra menampakkan diri kepadaku, datang lagi. Terus 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Terus nanti baca panjang, 13. Jawab malaikat Yahweh itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Karena kan tanya, gimana nanti melahirkannya anaknya, gini. Karena ngomong ini nasir Allah, terus ini mulai diberitahukan, malaikat Yahweh, jadi itu malaikat Yahweh. Benar kan? Jadi Andra, penampakan orang dewasa yang rupanya seperti malaikat, yang ini manusia Allah ini, itu sebetulnya adalah jawab malaikat Yahweh. Jadi dia adalah malaikat Yahweh. Yahweh dalam wujud malaikat, kira-kira gitu ya. Nah, panjang nih. Terus, biar cepat, 15. Kata Manoah kepada malaikat Yahweh itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Terus, baca terus ini lanjut sampai selesai. Tetapi jawab malaikat Yahweh itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Seperti Abraham ya, maunya kayak Abraham gitu. Tapi tidak akan kumakan, kenapa? Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Yahweh. Nah, terus? Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Yahweh. Ada Yahweh, ada malaikat Yahweh. Ini juga punya kedudukan yang, jadi Yahweh yang menampakkan diri. Tapi dia ngomong kalau mempersembahkan aja pada Yahweh. Maksudnya gini loh, saudaraku. Makanya Yesus waktu datang ke dunia,
Ini orang selalu tanya, kenapa Yesus tidak ngomong inilah akulah Allah, sembahlah aku. Tapi Yesus selalu berkata, sembahlah Bapa di surga. Allah itu Bapa. Kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Allah itu Bapamu, sembah dia. Lah orang tanya, loh kenapa Yesus Tuhan kok tidak minta sembahlah aku? Gitu loh. Yesus selalu ngajar, kenapa? Karena nyembah itu nyembah Allah. Tapi nanti di ayat yang lain Yesus ngomong, kamu tidak akan bisa nyembah Allah kalau tidak melalui aku sama. Lah ini nanti saudara akan lihat, kenapa nih? Persembahkan pada Yahweh, ini sedang diajar. Sembahkan pada Yahweh. Terus? Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Yahweh itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Kami akan memuliakan engkau. Ini nyembah engkau. Kami akan, ini karena kalau sampai terjadi, engkau ini makhluk, engkau ini ilahi gitu loh. Terus, jawab malaikat Yahweh itu. Tetapi jawab malaikat Yahweh itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Namaku ini ajaib. Loh, ini kalau malaikat biasa enggak akan seperti ini. Terus. Ayo baca terus cepat. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Yahweh di atas batu. Mau dipersembahkan pada malaikat Yahweh ini jangan. Persembahkan pada Yahweh. Terus akhirnya dipersembahkan. Padahal pengen tahu kalau enggak boleh persembahkan namamu aja lah siapa. Kalau tahu namamu nanti kami mau memuliakan engkau. Apakah ini orang Yahudi loh? Ini penyembah Yahweh. Apakah mereka jadi orang kafir karena mau? Ini kan misteri Tritunggal sudah kelihatan di sini. Ada satu sosok yang bukan Yahweh, tapi malaikat Yahweh, penampakan Yahweh mau disembah juga. Loh ini sudah ada loh. Kenapa orang Kristen dianggap kafir? Mereka seperti itu loh. Coba ini sudah ada gambarannya. Coba nanti lebih jelasnya. Terus mempersembahkan pada Yahweh di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Memandangi korban tadi, baca terus. 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Yahweh dalam nyala api mezbah itu. Yang andra manusia dewasa yang rupanya seperti malaikat menakutkan, yang menggentarkan, yang dahsyat, yang ajaib ini, itu waktu dipersembahkan pada Yahweh, ternyata malaikat ini ketika persembahan itu asapnya nyala apinya naik ke langit, ikut naik ke langit. Seolah-olah ini loh persembahan itu diterima. Naik ke langit, dalam nyala malaikat mezbah itu, terus ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sujudlah, ngeri, saudara ngomong ini enak, coba waktu itu Anda lagi ngomong sama orang ngasih tahu, kamu nanti mau punya anak, kamu akan anakmu jadi nasir Allah dipakai, waktu itu mereka dijajah oleh orang Filistin, nanti bebasan gini, terus wajahnya aja menakutkan, menggentarkan, dan ini manusia Allah, gitu. Mau tanya namanya, nanti mau nyembah namaku itu ajaib, enggak sembarangan itu loh. Wah ini kalau mau tak muliakan, enggak muliakan aja Yahweh. Ketika mempersembahkan pada Yahweh, loh kok ikut naik, wes, udah gak karu-karuan, loh ini siapa ini gitu loh. Sampai sujud menyembah. Terus 22. Saya mau tanya, saudara susu apa makanan keras? Pernah baca ini enggak? Kalau belum pernah, bertobat hari ini. Maaf saya ngomong, harus baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Makanya saudaraku ini loh, saya enggak bisa ngomong lagi. Pokoknya saya kepingin jemaat makan makanan yang keras. Terus. Sejak itu, malaikat Yahweh tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Kalau itu orang beneran, nah ini loh bedanya. Itu bukan daging manusia, ini loh nanti bedanya. Karena enggak ada lagi. Kalau Yesus, itu daging. Allah dalam daging, nanti minggu depan kayaknya. Itu harus melalui kelahiran. Ini siapa yang melahirkan manusia ini? Tanda petik manusia Allah ini. Siapa yang melahirkan? Itu kan tiba-tiba muncul gitu aja, saudaraku. Makanya pernah enggak? Kita dulu kan pernah mikir, wah, kok Tuhan kok tidak datang sebagai manusia, terus aku Tuhan, oh ya Yesus, percaya semua. Ini loh sudah pernah datang, ini aja sudah kepoyo-poyo ini, Manoah sama istrinya ini. Terus apa? Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Yahweh. Terus, itu malaikat Yahweh, terus. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Loh, itu malaikat Yahweh apa Allah? Bingung kan? Kalau enggak, makanan keras enggak mudeng.
Lalu tahulah Manoah dan istrinya ini malak Yahweh. Tapi kita nanti mati karena kita telah melihat. Jadi malaikat Yahweh itu adalah Allah yang terlihat. Ayo. Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia, tapi belum daging. Makanya kenapa judulnya belum dibahas. Ini ganti judul Mas. Allah yang menampakkan diri. Kita mati karena kita lihat Allah, tapi tidak mati. Itulah anugerah. Yesus itu membawa anugerah. Memang kalau Allah benar, Bapa itu, makanya orang kadang salah nafsir. Bapa turun ke dunia, tidak pernah Bapa turun. Bapa turun itu melalui anaknya yang keluar dari dia, menyatakan gambarnya, supaya bisa dimengerti, dilihat orang. Terus, Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Yahweh hendak membunuh kita. Tadi Allah, Elohim. Allah itu namanya Yahweh, Yahweh itu nama. Kalau Yahweh ini mau bunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Amin, saudaraku. Ini misterinya. Terakhir waktu, Yohanes 1:18 kita tutup. Sayang waktu ya, kita kalahnya selalu dengan waktu. Mas juga saya berikan wewenang mengubah judul ya. Saya kamu kan editornya kamu. Tidak seorang. Kita setelah ini kita akhiri ya. Musik bisa persiapkan diri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bentar dulu. Berarti tidak ada satu pun orang pernah lihat Allah. Bagaimana dengan Abraham tadi? Bagaimana dengan Yakub? Itu bisa panjang. Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Adam? Adam itu orang juga. Ada langkah kaki Tuhan berjalan di Taman Eden. Itu kalau saya buka panjang banget. Bagaimana dengan Manoah? Seorang biasa. Dengan istri yang mandul. Mungkin Anda merasakan orang biasa. Orang enggak, mandul itu bicara orang enggak berdaya. Sudah dijajah orang Filistin, enggak punya harapan. Didatangi. Yahweh, Allah, aduh mati aku. Enggak akan mati istrinya ngomong. Buktinya dia malah memberkati kita dengan anak. Misteri. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Kalau gitu yang dilihat Manoah dan istrinya siapa? Yang dilihat Yakub siapa? Yang pernah dilihat Musa siapa? Yang pernah dilihat Abraham siapa? Yang pernah dilihat Adam siapa? Siapa itu? Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi, baca terus. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Monogenis, Seu, mono, hanya satu saja. Sei, genis yang dilahirkan oleh Allah. Nanti minggu depan berarti kita belajar. Yesus memiliki dua kelahiran. Kelahir dari Allah, keluar dari Allah. Allah itu roh. Yang dilahirkan roh adalah roh, roh juga. Tapi roh yang menyatakan Allah dalam penampakan. Tapi nanti lahir dari perempuan secara daging. Nah itu makanya firman itu menjadi manusia. Waduh enggak cukup waktunya. Jadi judulnya enggak jadi Allah dalam nama. Ini jadi baru pembukaan. Enggak cukup waktunya. Anak tunggal Bapa yang di pangkuan Bapa, anak tunggal Allah. Dia yang menyatakan Allah yang enggak kelihatan ini. Sudah datang belum Yesus ini? Dan dia berbicara dalam hidup kita. Tutup benar, musik masuk. Ibrani 1, tadi kan ayat 1, ini ayat 2. Pada zaman dahulu Allah berbicara dan terbukti kita sudah lihat. Berulang kali berbagai macam cara kepada nenek moyang kita. Juga melalui perantaran nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia anaknya ini Allah telah menjadikan alam semesta, termasuk saudara dan saya. Karena dia adalah sang firman. Firman yang jadi manusia. Pada akhir zaman ini. Tidak usah kaget, tidak usah heran. Siapkan diri Anda. Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Lu lihat ini loh. Anaknya Yesus Kristus. Kalau Manoah
Sebelum Yesus jadi manusia, sering didatangi, pernah didatangi nenek moyang orang Israel. Zaman akhir ini kita orang percaya. Makanya saya tidak heran banyak orang ketemu Yesus. Saya juga pernah ngalami. Tapi tidak perlu saya besar-besarkan pribadi. Saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang dari seberang. Muslim banyak dijumpai Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya percaya Yesus. Yesus berbicara sebagai Allah. Allah berbicara melalui anaknya ini kepada kita semua. Dan saat ini Anda mendengar ini firman-Nya Yesus. Kitab suci menulis tentang aku. Makanya kalau Anda baca Alkitab, temukan Yesus. Itu baru baca yang benar. Sampai mencapai iman, pengenalan akan anak Allah Yesus itu. Itu baru baca Alkitab yang benar. Mari kita berdoa.